Oke, perhatikan data berikut. Ini kita bicara apa nih? Momentums ya. Ada data A, data B, dan data C. Jika satu orang masa orang itu 50 kg, data manakah yang memiliki momentum terbesar? Berarti kita harus cek satu persatu. Oke, jawab. Tapi yang jadi masalah, satuan di sini masih satuannya kilometer per jam. Padahal satuannya harus apa coba? Betul, satuannya harus iya meter per sekon. Oke ya. Kita cek satu persatu. Nah, trik merubah kilometer ke kilometer per jam ke meter per sekon itu gampang kok. Jadi gini, kita rubah di sini ya. 72 kilometer per jam itu sama aja. Cara merubahnya gimana sih? Cara merubahnya itu adalah ini dibagi 18 kali 5 atau dibagi 36 kali 10. Nah, gitu. Cara mudahnya gitu. Cara mudahnya adalah sebentar, mana tadi? Sebentar ya. Saya geser sedikit lah. Sorry. Biar agak luas karena kita butuh space yang lumayan nih. Ini hal-hal sepele tapi bisa jadi membuat keliru. Di fisika itu sebenarnya nggak susah, cuman banyak hal-hal sepele yang kadang-kala bikin keliru. Jadi ini ya kita kalikan berapa nanti? 72 ini 72 dikalikan 5 dibagi 18. Nah gitu, ini triknya. Kalau nggak mau triknya ya kalian ini jadikan ke meter, ini jadikan ke second atau detik gitu ya. Ini kalau udah seperti ini tinggal kalian coret nih. Ini coret jadi 4 kan. Nah, 4 kali 5 jadi berapa tuh? 20. Nah, ini nanti jadi meter per sekon. Nah, akhirnya ini menjadi 20 meter per sekon. Nah, gitu caranya. Kali 5 bagi 18 itu ya. Tips mudahnya. Terus yang B nih, yang B 108. Nah, 108 km per jam. Nah, ini sama aja nanti 108 dikali 5 dibagi 18 dikali 5 dibagi 18 gitu ya. Ini bagi ini berapa kira-kira? 6 ya. Ini 6 nih. Ini bagi ini 6. Nah, ya kan? Nah, ini nanti satuannya menjadi meter per sekon. Nah, 6 kali 5 30. Ini berarti 30 meter per sekon. Seperti itu. Ngerti ya? Sip. Satu lagi. Mana nih? 54 km per jam. 54 km per jam. Ini nanti 54-nya dikali mana? Sama kayak tadi. Dikali 5 dibagi 18. Oke. Ini coret jadi 3. Ya enggak tuh? Nanti ini jadi meter per second. Jadi sama aja 15 meter per second. Gitu ya? Oke? Cakep. Oke. Kita hitung yang A dulu. Yang A itu adalah apa ini? 2000 kilo sama 20 meter per sekon. Momentum itu dilambangkan sebagai P seperti ini. Itu M kali V. M kali V. Nah, M-nya itu berapa? M-nya 2000. Tapi kan ada orang yang naik, bisa seorang penumpang. Nah, berarti M-nya tidak 2000, berarti 2050. Karena satu penumpang bobotnya 50. Oke. Ini dikali dengan berapa? Ini dikali dengan V. V-nya berapa tadi? 20. Gitu ya. 2000 kali 20 berarti 40.000. Berarti 20 kali ini 1000 berarti 41.000. Nah, gitu sob. Oke ya, ngerti ya? Oke, berarti jadinya 41.000. Oke, ini ketemu berarti kilogram meter per sekon. Oke, sip. Itu yang A. Yang B gimana yang B? Kondisi B, ini kondisi A. Kondisi B, momentum sama yaitu M kali V. Seorang pengendara motor bermasa motornya 100 kilogram. Ya, seorang berarti 150 jadinya ya. 150 kilogram. Kali kecepatannya 108. 108 itu sama 30 meter per sekon. Berarti kali 30. Gitu kan ya?
sama dengan 15 kali 3 45, nolnya 2 berarti 4.500 kilogram meter per second. Sip. Yang kondisi C sekarang, yang kondisi C yaitu momentum M kali V. M nya berapa nih? 100 kg juga nih, dan membonceng seorang laki-laki, berarti dua orangnya. Berarti kalau satu orang itu 50, kalau dua orang berarti berapa? 100, berarti ini 200. Masanya 200 ya, motornya 100, orangnya 2, satu orangnya 50, berarti orangnya 100, motornya 100, berarti 200. Kecepatannya 15, berarti 200 ke 15, 3000 kilogram meter per second. Udah selesai. Pertanyaannya yang paling besar mana gitu kan ya, data manakah yang paling momentumnya terbesar? Oke, ini dia. Kondisi A. Jadi momentum terbesar inilah yang nanti ya, kalau seandainya terjadi tabrakan, ini menyebabkan kerusakan yang paling besar. Gitu ya. Semakin besar momentumnya, semakin gede energi yang ditimbulkan saat terjadi benturan. Oke? Siap. Oke. See you next time. Dadah. Sukses buat kalian. Halo kawan, sebuah benda masanya 0,5 kg. Jawab nih. Jawab. Oke. Ini benda nih misalnya. Bendanya bulat dah gitu ya. Sip. Masanya setengah kilo atau 0,5 kg. Oke. Kemudian benda itu dipukul dengan gaya sebesar F. Nih, pukul. Dak. Gitu ya. Dengan sehingga menemukan kecepatan, menggelinding dia. Dia menggelinding. Tret gitu ya. Dia menggelinding terus dengan kecepatan berapa itu V-nya? V di sini adalah mana nih? 10 meter per second. Kalau V di sini, V-nya 0 pasti karena belum bergerak kan, seperti itu. Oke, ini dikasih gaya. Gayanya nggak tahu berapa, gitu ya. Waktunya di sini pas nendang itu, atau pas bukan pas nendang ya, pas dipukul, itu gayanya itu waktunya di sini tuh nggak lama mukulnya. 0,01 second waktunya atau delta T-nya. Jadi delta T-nya dia waktu nempelnya gaya itu, karena ada gaya dari luar tuh 0,01 second. Seperti itu, kurang lebih gitulah ya penjelasannya. Tentukan perubahan momentum dan besar gayanya. Oke, kita satu-satu. Perubahan momentum. Perubahan momentumnya berarti delta P. Delta P itu berarti M kali delta V. Gitu aja. Gitu ya. Delta P itu adalah M kali berarti V2 kurangin V1. Gitu. M-nya adalah 0,5, V-nya adalah 10, V2-nya, V1-nya 0. Berarti berapa ini? 0,5 kali 10, 5. 5 apa? 5 kg meter per second satuannya. Ini delta P-nya. Dapat ya. Oke, sip. Sekarang berikutnya apa? Kita akan mencari apa nih di sininya? Gayanya, besar gaya. Oke. Kita punya bahwa impuls itu sama dengan delta momentum. Gitu ya. Oke, atau gini deh. Kita karena cari gaya, yang kita tahu salah satu rumus gaya F sama dengan M kali A. Gitu kan ya. F sama M. A itu apa sih? Percepatan tuh delta V dibagi delta T. Ya nggak tuh? Iya, cakep. Gitu ya. Terus berikutnya delta V-nya ada, delta T-nya ada, M-nya juga ada. Oke, kita pakai ini bisa ya. Jadi ini gaya M-nya adalah 0,5, delta V-nya 10, delta T-nya berapa tadi? 0,01. Oke, berarti F sama dengan 0,5, 10 dibagi 0,01 berarti 1000. Gitu ya. Berarti F-nya gayanya 500. 500 apa? 500 Newton. Atau bisa juga gini, bahwa kita punya namanya impuls. Impuls itu adalah F dikali delta T. Gitu kan ya, saat nendang
Nah, ini waktu pas nendang ini dikasih gaya berapa, delta T-nya berapa, itu terjadi ya impuls gitu ya. Sedangkan impuls itu sama aja perubahan rumus impuls sendiri ya, rumus impuls sendiri. Impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, jadi I itu sama dengan delta P. Nah, ini F, ini delta T. Boleh-boleh juga seperti itu, gitu ya. Kita punya bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Sedangkan impuls juga sama dengan rumusnya F kali delta T, gitu kan? Sehingga tinggal masukin tadi perubahan momentumnya kita sudah dapat 5. F-nya itu F, gitu kan ya. Kali delta T-nya adalah 0,01. Nah, gitu berarti F-nya sama dengan 5 dibagi 0,01. Berarti F-nya berapa? 500. Apa? Newton juga. Oh, sama aja ya. Jadi terserah ya, memakai ini boleh, ini boleh. Ada? Ada. Jadi 5 dan 500. Cakep. Ngerti ya? Oke, so easy. Semangat terus, sukses buat kalian. Sampai jumpa di kampus impian. Dadah. Halo kawan, oke ya, kita apa nih, baca dulu nih soalnya. Sebuah benda bermasa 2 kg, oke, berada dalam keadaan diam di permukaan meja yang licin. Kemudian benda digerakkan secara mendatar oleh sebuah gaya F, oke, didorong gitu misalnya ya, atau dipukul atau apapun lah gitu ya. Terus dia bergerak. Gaya tersebut berubah-ubah, gaya yang menggerakkan itu berubah-ubah menurut waktu. F sama dengan 30 min 6T. Pada saat T dalam S, T-nya dalam sekon, berarti ya second di sini, dan F dalam Newton. Tentukanlah impuls benda tersebut dan kecepatan saat 5 second. Oke. Jawab. Oke, kita lihat coba kalau kita bikin grafiknya, kira-kira bisa nggak nih kita bikin grafiknya. F sama dengan 30 min 6T. Kalau ini kita misalkan sebagai Y, misalnya kalian ingat di matematika fungsi linear, ini Y-nya misalnya ini 30 min 6X. Masih ingat cara gambarnya? Kalau ini Y-nya kita hilangin jadi 0 gitu ya, jadi 6X sama dengan 30, berarti X-nya 5 gitu kan ya. X-nya di 5 misalnya, Y-nya di berapa nih? Kalau mencari Y-nya, X-nya dinolkan nih, hilang, tinggal Y sama dengan 30. Nah gitu. Jadi kalau kita gambar nih sebenarnya grafiknya gini nih, ini T atau sebanding dengan X, ini F sebanding dengan gayanya. X-nya di 5, Y-nya di 30. Jadi gini. Sorry. Oke. Gini. Kurang lebih ginilah ya. Walaupun ini enggak terlalu presisi. Ininya 30. Ininya 5. Sip. Kurang lebih gitu. Oke. Pertanyaannya yang ditanyakan apa nih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan impuls. Impuls itu adalah daerah luasan di bawah ini, fungsi T sama F. Ya, karena impuls itu apa sih? Impuls itu adalah F kali delta T, kan gitu ya. Oke, kawan, kalau ada grafik seperti ini, untuk mencari impulsnya, ya, impuls itu ya luasannya ini. Ya, luas segitiga, berarti impuls itu sama dengan luas segitiga. Gitu. Berarti nanti impuls itu sama dengan luas segitiga, berarti sama dengan setengah kali alasnya T, tingginya F. Gitu misalnya ya. Oke, berarti setengah kali 5 kali 30. Gitu. Oke ya. Sip, berarti berapa nih? Setengah kali 30, 15 kali 5, 75, berarti 75 kilogram meter per sekon. Gitu ya. Itu impulsnya. Terus yang ditanyakan lagi apa nih? Kecepatan saat 5 second. Gitu ya. Impuls itu rumusnya adalah
sama dengan delta momentum. Nah, gitu kan, berarti impuls sama dengan M kali V2 kurangan V1. Nah, ininya 75. Terus masanya 2, V2-nya itu yang kita cari. Ya kan ya? Oke. Ini kecepatannya kan. Oke, sip. Nah, terus berikutnya mana. Ini V1-nya 0. Nah, gitu kan. Hitunglah benda kecepatan saat 5 second. Jadi pas kena itu dus seperti itu. Setelah 5 second kecepatannya berapa sih? Walaupun kalau kalian perhatikan ini nanti akhirnya 5 secondnya itu nggak masuk sebagai ini variabel yang kita pakai. Gitu ya. Berarti V-nya adalah 75 dibagi 2. Nah, berarti V-nya berapa itu? 37,5. Cakep. Gitu ya, meter per second. Sip. Ngerti ya? Ada. Dia 75 dan 375. Oke, cakep. Semangat. Oke, sukses selalu. Sampai jumpa di Kamus Impian dan di mimpi-mimpi kalian. Dadah.